Your boy is making a game. Waktuku kecil, aku ingin menjadi programmer. Tetapi setelah mengetahui betapa rumitnya jalan menjadi programmer itu, aku akan tetap menjadi programmer. Proyek kali ini mungkin simple, tapi ini akan menjadi awal dari karirku sebagai programmer. Ya, kurang lebih begitulah introduction dari diriku sendiri. Ya, mungkin langsung aja kali ya. Oh, here you are. So, first things first, in making a game, buat bikin game itu kita butuh cerita kan ya. Nah, yaudah yuk, ayo kita bikin cerita dulu. Nah, oke guys. Jadi kurang lebih ini yang akan kita gunakan dalam game kita. This ya. Aha. Aha. Mhm. Mhm. Yes, yes. Aha. And then you ya Okay, maybe not. Let's rewrite the script. Oke, aku sudah memperbaiki skripnya dan sekarang ini mulai terlihat seperti game. Selamat datang pemain. Kamu terbangun di sebuah desa kecil yang di tepi hutan yang sedang dilanda kabut. Tujuanmu mencari kebenaran tentang hilangnya beberapa warga. Pilihan pertama, kamu berdiri, ya gitu deh. Anyway, ini adalah script yang kita gunakan untuk gamenya. Dan langsung saja kita ke pembuatan gamenya. Cihui. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang sudah saya buat dari cerita yang tadi. Yang tadi itu. Oke, langsung saja. Di sini kita ada yang namanya include IOStream. Include IOStream ini adalah sebuah library yang akan kita gunakan untuk melakukan sistem input dan output. Nah, di sini ada juga include string yang akan memanggil string-string seperti yang ada di sini, string nama. Lalu di sini ada include fstream yang dimana fstream ini akan mengambil atau adalah sebuah library untuk membuat file dan ngeprint. Nah, di sini kita akan menggunakan namespace std untuk melakukan semua ini. Oke, langsung saja. Di sini kita pakainya void tampil menu atau fungsi tampil menu. Nah, fungsi ini ya untuk menampilkan menu aja sih, nggak ada apa-apa. Sini kita ada sistem CLS untuk nge-clearnya, membersihkan layar atau Windows. Di sini ada cout, yaitu output untuk menampilkan ini, untuk dekorasi saja sih sebenarnya. Lalu di sini ada cout lagi yang berisikan teks ini, petualangan misteri dengan bintang.
sebenarnya bintang tuh nggak akan bisa nggak akan bisa dikeluarin di sistem komen, jadi nanti bakal berubah jadi tanda tanya. Dan dengan layout yang sama untuk perhiasan saja di sini merupakan sama dengan ya, bisa juga diganti oleh ini, tetapi tidaklah. Oke. Oh iya, dan end di sini adalah untuk sebagai ganti dari end line, NDL. Nah, cuma karena menurutku lebih rapi, jadi aku menggunakannya ini, garis miring end. Lanjut, di sini adalah menu yang aku buat, yaitu adalah mulai permainan, lanjutkan permainan, pengaturan, kredit, dan keluar. Nah, di sini kayak ada tagline gitulah, kayak biasa di story game kan ada tuh di bawah menunya atau di atas menunya. Nah, ini cuma ketawa doang. Muah. Karena aku sendiri nggak tahu mau ngisi apaan. Anyways, masuk ke integer main, yaitu dimana kodenya semua ada di sini. Kita akan langsung ke pembahasan ininya. Oh, tunggu dulu. Ini ada ini sistem color A untuk mengubah semua teksnya menjadi hijau. Nah, di sini kita buat inisialisasinya, ada string nama, ada char phasil, ada pilihan, ada integer pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan HP. Oke. Maaf bila ada pause di webcamnya. Kita lanjut. Ini ada integer HP, yaitu untuk HP pemain, of course, sudah jelas. Dan ini 10 ini adalah hasil HP awal pemain, dan poin juga berlaku demikian, yaitu 0. Oke, dilanjut. Di sini ada main menu, dan untuk main menu ini adalah isian dari fungsi yang di atas ini ya. Do dan while itu adalah sebuah looping yang akan melakukan semua ini, dan while itu ketika pilihannya dipilih, dia akan keluar dari program ini, dari loop ini. Nah, di sini aku menggunakan switch case. Ada yang sebelum itu kita panggil fungsi dulu tampil menu, yaitu yang ini. Lalu kita keluarkan ini, pilihan ini, pilih menu 1 sampai 5, dan kita C-in pilihan, itu ini di bawahnya lah. Nanti di sini tuh keluar pilihan 1 sampai 5. Nah, begitu case 1 layoutnya. Kalau kamu milih 1, itu akan memulai petualangan. Nih, yang ini set mulai petualangan. Sistem pause itu untuk nge-stop programnya sebentar sampai kamu pencet enter, baru lanjut programnya. Lalu break. Case kedua, ini tuh untuk yang lanjutkan permainan ya. Itu sebenarnya cuma gimmick doang. Itu sebenarnya nggak ada save file sih, belum belajar, langsung mulai aja ya. Dan itu akan ngulang lagi ke case pertama, bakal ngulang lagi ke main menu. Nah, untuk case ketiga itu pilihannya pengaturan, yang which is di sini isinya. Emang ini bisa dikasih pengaturan ya? Udahlah, mulai aja. Bakal ngulang lagi ke pilihan, dan ini di kredit ada pembuat Fajri Maulana Putra Setia, yaitu saya sendiri. Yay. Anyways, di case 5 di sini adalah keluar dari permainan yang akan melakukan ini, exit 0. Exit 0 ini akan mengeluarkan langsung dari programnya. Jadi ya, sesuai namanya, keluar. And defaultnya di sini ada pilihan tidak valid kalau pilihannya itu dari lebih dari 5 dan seterusnya. Aish, di sini ada pilihan while not sama dengan 1. Nah, kalau not sama dengan 1, itu akan melanjutkan mengeluarkan kita dari while ini, dari loop ini. Kalau kita mulai 1, itu memulai petualangan yang langsung membawa kita ke sini. Dan sama seperti 5 akan mengeluarkan kita atau exit 0.
Ya, that covers everything. Lanjut, kita akan sistem clear untuk meng-clear semua ini. Nah, semua ini nanti bakal hilang habis di sistem CLS. Lanjut, di sini ada si out untuk dekorasi, yaitu strip aja sih. Nah, seperti itu. Lalu ada si out lagi. Selamat datang di dunia misteri. Masukkan namamu. Scene ignore. Nah, scene ignore ini adalah untuk tidak menginput apapun gitu. Jadi kita akan menggunakan get line, scene dan nama. C-in dan nama. Nah, get line ini fungsinya itu untuk menarik sesuatu yang sudah kita input sebelumnya. Jadi kita kalau misalkan get line tuh langsung ada lagi gitu. Nama misalkan. Nih kayak ini. Kita masukin nama nih di sini, set nama. Nah, nanti bakal keluar di sini deh. Gitu. Lanjut, di sini ada selamat datang, nama. Kamu terbangun di sebuah desa kecil di tepi hutan yang sedang dilanda kabut. Tujuanmu adalah mencari kebenaran tentang hilangnya beberapa warga. Nah, ini tuh sama dengan yang sudah aku siapkan di Google Docs sebelumnya nih. Hold on. Nah, seperti yang bisa kalian lihat sekarang, di sini ada selamat datang pemain. Kamu terbangun di sebuah desa kecil di tepi hutan yang sedang dilanda kabut. Tujuanmu mencari kebenaran tentang hilangnya beberapa warga. Nah, itu juga ditunjukkan pada ini. Wait. Nah, pada C++ ini ada lain yang tadi, kalimat yang tadi. Nah, lanjut ke scene 1. Di sini akan ngeloop, yaitu kamu berdiri di depan gerbang hutan. Ada 2 jalur. Yang satu masuk lewat jalan setapak yang rapi, aman tapi lama. Nah, ini baru ditambah ini. Udah. Aman tapi lama. See out. Yang kedua, memotong lewat sungai dan rawa, beresiko tapi cepat. Nah, pilih 1 dan 2. Scene, pilihan 1. Nah, pilihan 1 ini adalah pilihan untuk scene 1 yang tadi ada di atas. Nih. Lalu lanjut. Langsung lanjut ke if else. Nah, if scene fail itu untuk apa ya, mencegah adanya looping yang terus menerus gitu kalau salah. Jadi kalau misalkan salah input bakal seret ke bawah. Nah, itu nggak akan terjadi kalau ada scene fail dan scene clear ini. Dan scene ignore. Nah, input tidak valid dan akan menampilkan ini, bukan inputan tidak valid yang ngebrebet ke bawah. Langsung continue. Continue ini untuk mengembalikan kita ke pilihan yang ini. Nah, jika pilihan 1 sama dengan 1, kamu akan memilih jalan yang pertama dan akan mendapatkan pesan sebagai berikut. Kamu berjalan perlahan dan bertemu seorang pedagang yang memberi petunjuk. Nah, ini nih hasilnya. Wait. Nah, dapat 10 poin, dapat info, dan poin yang tadi ada di atas. Ini yang ini. Yang tadinya 0 akan berubah menjadi 10. Lanjut. Pilihan 1. Masih pilihan 1. Jika kamu memilih 2, kamu akan terjebak di dalam lumpur dan sedikit kecapean. Ya, karena tadi beresiko tapi cepat. Soalnya kan potong lewat sungai dan rawa. Nah, itu. Minus 1 HP dan plus 5 poin. HP-nya minus 1 dan poin tambah 5. Nah, tadi kan tuh HP-nya 10 tuh. Nanti HP kamu bakal 9 dan poin kamu cuma 5. Gitu, teman-teman. Dan lanjut ke sistem clear. Wait. Nah, ini nih. Sistem pause dulu baru clear. Nah, sistem pause itu seperti yang sudah tadi aku jelaskan akan nge-stop programnya sebentar sampai kita menekan sesuatu tombol. Nah, gitu deh. Oke, lanjut. Ada sistem clear untuk nge-clear ininya, tampilannya. Dan lanjut ke scene 2.
Sama seperti scene 1, di sini aku menggunakan looping do dan while, tetapi hanya berbeda dalam ininya saja, teksnya dan pilihannya, itu pilihan 2. See out yang pertama. Kamu tiba di tengah hutan, ada rumah tua yang tampak terbengkalai. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, yang pertama di sini ada masuk ke dalam rumah. Dan yang kedua, di sini akan mengelilingi rumah dan mencari jalan lain. Pilihlah satu dan atau dua. Pilihan dua ini untuk scene yang kedua. Nah, jika scene gagal, itu akan menampilkan yang tadi nih. Sama seperti yang tadi. Yang ini dia. Oke. Lanjut. Jika pilihan 2 sama dengan 1, akan menampilkan di dalam rumah, kamu menemukan surat tua dan peta rahasia. Tambahan 15 poin. Mendapat petunjuk penting. Poin menambah menjadi 15. Nah, kalau kamu masuk ke dalam rumah nih, kamu bakal dapat menemukan surat tua dan peta rahasia. Lanjut, di sini ada else if, yaitu jika pilihanmu adalah pilihan sama dengan 2, maka kamu akan mencari jalan lain. Kamu berkeliling dan melihat bayangan seseorang dari kejauhan. Kamu mendapat 5 poin dan mendapat firasat aneh. Dan di sini ada 2 input yang tidak valid. Entahlah. Ada 2 input yang tidak valid. Tapi ujung-ujungnya sama sih, bakal ngelooping ke sini lagi. Jadi ya, 2 is better than 1. Itu dia. Anyways, sini adalah penutup dari loopingnya. While pilihan kurang lebih 1 atau pilihan lebih dari 2. Itu dia. Sistem pause, sistem CLS, dan lanjut ke scene 3. Oh iya, wait. Sama ya. Untuk yang pilihan kedua, scene kedua ini, aku mendapatkan teksnya dari sini. Kamu tiba di tengah hutan, ada rumah yang tampak terbengkalai dan semacamnya. Aku baru pilih ingin apa sih, bikin opsinya aja sih, belum sama efek-efeknya, jadi ya begitu deh. Anyways, di scene ketiga itu ada looping lagi, of course. See out. Kamu akhirnya menemukan gua misterius di balik air terjun. Jadi abis tadi ambil peta dan surat nih, kita tuh bakal langsung diarahin ke gua misterius. Dan kalau dari sini melihat bayangan seseorang dari kejauhan, itu ya projektil gua lah di balik air terjun. Projektil air terjun maksudnya. Pilihan pertama, masuk dan hadapi apapun yang ada di dalam. Atau kedua, mundur dan kembali ke desa. Ini pilihan aman sih sebenarnya. Cuma kalau kamu jiwanya petualangan, nah ini jiwa petualangan ini, masuk dan hadapi apapun yang ada di dalam. Itu dia. Dan pilih antara 1 dan 2 dengan pilih inputan pilihan 3. Nah, ini sama, inputan tidak valid. Lalu if pilihan sama dengan 1, pilihan 3 sama dengan 1, kamu melangkah masuk dan menemukan sumber kabut, yaitu batu bercahaya biru. 20 poin dan menemukan kebenaran. Dan else if pilihan ketiga sama dengan 2, kamu memilih untuk kembali meninggalkan misteri yang belum terpecahkan. Negatif 5 poin. Menyerah terlalu cepat. Nah, begitu deh. Dan sebenarnya itu saja sih yang ada pada gameku ini. Dan di sini penutup loopingnya, sistem pause dan sistem CLS. Untuk ending sendiri, ini ada 3 ending ya teman-teman. Ini akan mengeluarkan pembatas, dan ini akan menyatakan bahwa petualanganmu berakhir. Petualanganmu berakhir, wahai pemain. HP-mu tersisa HP yang tadi, dan total poin itu poin yang telah kita kumpulkan selama ini. Nah, untuk ini dia
Scene ketiga, kamu akhirnya menemukan gua misterius di balik air terjun. Ini nih. Dan game pun berakhir dengan ketiga pilihan ini. Sebenarnya game yang kubuat itu alurnya itu linear dan tidak terlalu bercabang sih. Jadi pilihan apapun yang kalian pilih hanya akan mengefek ke endingnya saja, bukan ke ceritanya. Mungkin di masa depan akan kubuat yang lebih rapih lagi. Anyways, nah di sini ada if else. Jika poin kamu itu lebih atau sama dengan 40, kamu akan mendapat good ending. Kamu berhasil mengungkap misteri dan menyelamatkan desa. Tetapi jika poin kamu sama dengan atau lebih dari 20, lebih atau sama dengan dari 20, kamu akan mendapatkan ending netral. Kamu menemukan beberapa petunjuk, tapi misteri belum sepenuhnya terpecahkan. Dan ending terakhir, kamu mendapat bad ending. Kamu menyerah sebelum menemukan kebenaran. Menarik bukan? Dan di sini ada see out. Terima kasih telah bermain. Dan apakah kamu ingin print hasil petualanganmu? Nah, di sini include printf tadi akan berfungsi ya teman-teman. Fstream maksudnya. Include fstream akan berfungsi. Yaitu di sini jika kamu di sini dulu deh. Y atau N. Nah, print hasil jika kamu nge-input Y atau N itu akan mengeluarkan hasil ini nih. Jika kamu input Y, hasil sama dengan karakter Y atau Y besar, maka akan ngeprint offstream hasil petualangan txt. Nah, offstream ini itu untuk membuat hasil dari petualangan yang telah tadi kita lalui ya. Jika hasil is open, maka do this. Hasil petualangan misteri. Hasilnya itu nama pemain yang sudah tadi kita bahas, HP tersisa, total point. Nah, lanjut ke if, yaitu untuk menentukan ending yang kita dapat. Jika poin kita lebih atau sama dengan dari 40, kita akan mendapat good ending. Jika kita mendapat poin lebih atau sama dengan 20, itu akan mendapatkan good ending, neutral ending. Dan jika di bawah semua ini, kita akan mendapatkan bad ending. Nah, kurang lebih begitu. Ini akan dimasukkan. Oh ya, nah di sini kalian akan bisa lihat yaitu ini bukan see out tapi hasil. Nah, kenapa hasil? Karena kita ini apa sih? Akan memasukkannya ke file yang namanya hasil. Nah, hasil petualangan offstream hasil. Nah, hasil ini adalah ini nih, deklarasi. Nah, dan semua output ini akan dimasukkan ke file hasil. Nah, kurang lebih begitu. Hasil. Nah, hasilnya ditutup. Subsystem pause. See out. Hasil permainan telah disimpan ke file hasil petualangan.txt. Sistem notepad P hasil petualangan. Nah, sistem P ini akan membuka notepad yang telah ini buat secara otomatis, yang telah sistem buat secara otomatis dan ngeprint langsung. Else, ini mah kalau misal gagal aja sih. Kalau misalkan kamu di sini inputnya N atau no, di sini akan mengeluarkan ini nih, see out. Oke, hasilmu akan tersimpan di file Explorer kok, bisa di print lain kali. Nah, dan di sini di akhir ditutup dengan return 0. Itu akan mengembalikan program atau mengeluarkan program. Mungkin langsung kita coba aja kali ya. Kita run deh. Oke, let's see it. Oke. Nah, sini yang bisa kita lihat adalah menunya. Petualangan misteri. Coba jangan langsung mulai lah ya. Lanjutkan permainan.
Nggak ada save file sih, belum belajar, langsung mulai aja ya. Oke, kita ke pengaturan. Emang yang gini bisa dikasih pengaturan ya? Udahlah, mulai aja. Oke. Kredit, itu adalah nama saya sendiri, Absolute Cinema. Dan kalau keluar ya keluar, tapi nanti aja, langsung kita mulai aja. Hap. Memulai petualangan. Selamat datang di dunia misteri. Kita full screen aja deh. Masukkan namamu. Mulai deh, kita input nama asli aja. Hap. Selamat datang. Kamu terbangun di sebuah desa kecil di tepi hutan yang sedang dilanda kabut. Tujuanmu adalah untuk mencari kebenaran tentang hilangnya beberapa warga. Karena aku tahu rutenya, kita ambil good ending dulu ya. Yaitu 1, memotong lewat jalan setapak yang rapi, aman tapi lama. Boom. Kamu berjalan dan perlahan menemukan seorang pedagang yang memberi petunjuk. Lanjut ke scene 2. Lalu di sini kita akan memilih scene 1. Memilih opsi 1 yaitu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, kamu menemukan surat tua dan peta rahasia yang akan merujukan kita kepada gua. Masuk dan hadapi apapun yang ada di dalam. Cause we just brave like that. And that's it. Good ending. 45 poin. Hell yeah. Nggak usah deh. There it is. Yes. Oke, mari kita dapatkan ending yang lain. Namaku Fajri Maulana. Kita dapatkan ending netral kali ya. Jadi kita akan memilih 1, 2, dan 2. Oh, ending negatif. Soalnya aku milih 2 di sininya. Oke. Bad ending tuh. Kamu menyerah sebelum menemukan kebenaran. Terima kasih telah bermain. Kita coba dapetin ending netral. My bad. Boom. 1, 2, 1. Nah, there you have it. Ending netral. Kamu menemukan beberapa petunjuk, tapi misteri belum sepenuhnya terpecahkan. Nah, di sini kita bakal coba juga nih fitur ngeprintnya. Itu ini. Nah. Oke, lanjut. Ya, seperti yang sudah kita pilih tadi, di sini kita memilih untuk ngeprint. Tapi karena aku tidak memiliki printer untuk ngetesnya, jadi ini akan stop di sini aja. Cancel printing. Di habis ini. Ya. Mungkin cukup segitu yang bisa aku jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya. I'm not sure why this is white. Ya. Oke. Sampai ketemu di ending. Cihuy. That's it for today's video. I hope you enjoyed it as much as I did. That's a lie. Anyways, peace and stay motivated. I think.